Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana tersenyum tipis, mencoba mencairkan keheningan. Mas, ini perayaan ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku memasak semua makanan kesukaanmu. Semoga setelah ini, pikiranmu soal pekerjaan bisa sedikit rileks. Reno tidak tersenyum. Ia melirik jam tangannya. Duduklah Hana. Makan malam ini memang spesial, tapi bukan hanya untuk merayakan masa lalu. Kita akan menyambut masa depan. Hana mengernyitkan dahi. Maksudmu? Bel pintu berbunyi. Reno segera berdiri dengan semangat yang tak pernah Hana lihat sebelumnya. Itu dia. Seorang wanita muda masuk ke ruang makan. Usianya mungkin baru awal 20 tahun. Ia mengenakan terusan berwarna merah muda pucat yang membalut tubuhnya dengan pas. Wajahnya cantik dengan riasan flawless, namun ada binar menantang di matanya saat ia menatap Hana. Hana, perkenalkan, ini Manda. Suara Reno terdengar sangat tenang. Terlalu tenang untuk sebuah pengakuan yang akan menghancurkan hati seseorang. Istri siriku yang sudah kunikahi 6 bulan lalu. Dan mulai malam ini, dia akan tinggal di sini. Hana merasa oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Sendok yang ia pegang jatuh berdenting keras di atas piring porselen. Istri siri, Mas, apa yang kamu katakan? Kamu bercanda kan? Aku tidak pernah bercanda soal keluarga Hana. Reno memberi isyarat agar Manda duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Hana. Selama 5 tahun, rumah ini sepi. Rahimmu belum juga memberikan hasil. Manda hadir sebagai solusi, bukan musuh. Manda duduk dengan anggun. Ia meletakkan tas bermereknya di meja. Halo Mbak Hana, maaf kalau kedatanganku mengagetkan. Mas Reno bilang, Mbak adalah wanita yang berjiwa besar dan menjunjung tinggi keadilan. Hana menatap Manda, lalu beralih ke Reno. Dadanya sesak oleh rasa hina. Keadilan? Membawa wanita lain ke rumah yang aku bangun bersamamu? Ke meja makan yang aku siapkan dengan tanganku sendiri? Itu kamu sebut keadilan? Dengarkan aku dulu. Reno memotong dengan nada tinggi. Ia mengeluarkan 2 buah kotak kecil berwarna emas dari sakunya dan meletakkannya di tengah meja, tepat di antara Hana dan Manda. Hana melihat label di kotak itu, ovulasi and fertility booster. Aku tahu, poligami seringkali berujung pada kecemburuan karena masalah anak. Anak istri tua sering merasa dianaktirikan, atau istri muda merasa anaknya lebih dicintai. Reno mencondongkan tubuh, matanya menatap tajam kedua wanita itu bergantian. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku ingin kalian berdua hamil di saat yang bersamaan. Hana tertawa gitir, air matanya mulai menetes. Kamu gila Reno, kamu pikir kami ini mesin? Ini adalah konsep keadilan biologis. Lanjut Reno tanpa memedulikan tangisan Hana. Aku sudah menjadwalkan konsultasi dengan dokter spesialis fertilitas terbaik minggu depan. Aku ingin kalian memulai program kehamilan di bulan yang sama. Anak-anak kalian harus lahir di tahun yang sama, tumbuh bersama, agar kasih sayang dan warisanku nanti bisa terbagi secara absolut tanpa ada celah untuk saling membenci. Manda meraih salah satu kotak emas itu, mengamatinya dengan senyum kecil. Aku setuju dengan Mas Reno. Aku tidak keberatan berkompetisi secara sehat dengan Mbak Hana. Bukankah lebih seru kalau kita punya teman mengobrol saat ngidam nanti? Hana menatap Manda dengan rasa mual. Kamu benar-benar tidak punya harga diri ya? Harga diri tidak memberiku jaminan masa depan, Mbak. Tapi Mas Reno memberikan itu. Sahut Manda dingin. Reno berdiri, membetulkan jasnya. Malam ini, Manda akan tidur di kamar tamu di sebelah kamarmu Hana. Besok pagi, aku ingin melihat kalian berdua minum vitamin itu di depanku. Siapapun yang mencoba berbuat curang atau sengaja menunda kehamilan, akan aku anggap sebagai bentuk ketidaksetiaan. Dan kalian tahu apa konsekuensinya. Reno melangkah pergi, meninggalkan kedua wanita itu di meja makan yang penuh dengan hidangan yang kini terasa hambar dan beracun. Suasana, ruang kerja Reno, pukul 7 pagi. Ruangan itu terasa kaku dengan rak buku yang tertata simetris dan aroma parfum maskulin yang tajam. Reno duduk di balik meja kerja jati, sementara Hana dan Manda duduk berdampingan di kursi hadap. Di depan mereka, 2 lembar dokumen identik telah tersaji. Manda tampak segar dengan riasan tipis, seolah siap menghadapi hari baru. Sebaliknya, mata Hana sembab. Ia tidak tidur sedetik pun semalam. Aku tidak suka ketidakteraturan, buka Reno, sambil mengetukkan pena emasnya ke meja.
Agar kompetisi ini berjalan tanpa ada drama pilih kasih, kalian berdua harus menandatangani kontrak keadilan biologis ini. Hana meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya menyisir poin-poin yang tertulis di sana. Pasal 1, jadwal dan asupan. Pihak 1, istri sah, dan pihak 2, istri siri, wajib mengonsumsi suplemen kesuburan yang disediakan setiap pukul 8 pagi di depan suami. Suami akan membagi jadwal kehadiran secara adil, Senin Rabu bersama pihak 1, Kamis Sabtu bersama pihak 2, hari Minggu adalah hari istirahat total. Pasal 2, larangan keras. Dilarang menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun, pil, suntik, IUD. Pelanggaran terhadap poin ini dianggap sebagai pengkhianatan berat dan berujung pada perceraian seketika tanpa harta gono gini. "Kamu sakit, Reno," bisik Hana. Suaranya parau. "Kamu mengatur rahim kami seperti kamu mengatur jadwal rapat kantormu." "Aku memastikan tidak ada celah untuk kegagalan, Hana," sahut Reno tanpa emosi. "Aku sudah lelah menunggu 5 tahun. Jika dalam 6 bulan ke depan salah satu dari kalian tidak menunjukkan hasil, maka aku akan meninjau ulang posisi kalian di rumah ini." Manda langsung meraih pena dan membubuhkan tanda tangan dengan gerakan lincah. "Aku tidak keberatan, Mas. Aku rasa ini cara yang sangat profesional untuk menghindari konflik. Aku siap hamil bulan depan kalau Mas mau." Manda melirik Hana dengan senyum mengejek. "Kenapa, Mbak? Takut kalah cepat? Atau Mbak memang sudah kering?" Hana menatap Manda dengan kemarahan yang meluap. "Jaga bicaramu, Manda. Aku tidak hamil bukan berarti aku tidak bisa." "Kalau begitu, buktikan," potong Reno dingin. "Tanda tangani, Hana, atau kamu bisa keluar dari rumah ini sekarang juga dengan membawa koper pakaianmu saja. Ingat, rumah ini dan seluruh asetmu ada di bawah perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani dulu." Hana terpojok. Ia tahu Reno tidak menggertak. Keluarganya di kampung sangat bergantung pada kiriman uang bulanan dari Reno. Jika ia diceraikan dengan cara ini, ia akan membawa aib sekaligus kemiskinan. Dengan hati yang hancur, Hana menandatangani dokumen itu. Suasana, meja makan, 15 menit kemudian. Reno berdiri di antara mereka, memegang 2 gelas air putih. "Vitaminnya, silahkan." Manda meminumnya dengan sekali teguk, lalu menjulurkan lidahnya untuk pil itu sudah tertelan. "Sudah, Mas." Hana menatap pil di tangannya seolah itu adalah racun. Perlahan, ia meminumnya di bawah tatapan tajam Reno. "Bagus," Reno mengusap kepala Manda, lalu mencium kening Hana. Sebuah gestur yang terasa sangat mekanis. "Minggu depan kita ke klinik fertilitas untuk pemeriksaan sel telur. Aku ingin kalian berdua berada di titik start yang sama." Reno pergi berangkat ke kantor. Begitu pintu depan tertutup, suasana di meja makan berubah menjadi medan perang dingin. Manda berdiri, mendekati telinga Hana dan berbisik. "Mbak Hana, jangan terlalu stres. Stres itu menghambat pembuahan. Kalau Mbak terlalu banyak pikiran, jangan salahkan aku kalau rahimku yang menang duluan bulan depan." Hana berdiri, menepis bahu Manda. "Pernikahan bukan perlombaan, Manda, dan rahim bukan medali. Kamu mungkin bisa mendapatkan sperma Reno, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan tempat yang sama denganku di mata hukum dan masyarakat." Manda tertawa renyah. "Hukum bisa berubah, Mbak, apalagi kalau aku yang memberikan Reno anak laki-laki pertama. Disitulah hukum yang sebenarnya dimulai." Manda berjalan menjauh sambil bersenandung, meninggalkan Hana yang kini harus memutar otak. Bagaimana cara memenangkan kompetisi gila ini tanpa harus kehilangan akal sehatnya? "Bisa pelankan sedikit suaranya?" tegur Hana tanpa menoleh. "Aku sedang mencoba konsentrasi memasak." Manda mematikan blender, lalu menuang jus hijau pekat itu ke dalam gelas kaca. "Ini jus untuk stamina rahim, Mbak. Mas Reno yang minta aku rajin minum ini. Mbak mau?" "Oh, maaf, aku lupa. Selera kita kan beda." Manda berjalan mendekat, menyandarkan tubuhnya ke meja dapur sambil memperhatikan potongan sayuran Hana. "Mbak masih masak makanan bersantan. Bukankah dokter bilang lemak jenuh tidak baik untuk kualitas sel telur?" "Pantas saja, 5 tahun ini Mas Reno selalu zong." Hana meletakkan pisaunya dengan dentuman keras. Ia berbalik menatap Manda dengan mata yang berkilat. "Jaga bicaramu, Manda. Kamu di sini karena aku mengizinkan." "Mas Reno yang mengizinkan, Mbak. Bukan Mbak," potong Manda cepat. "Jangan merasa punya kuasa di sini. Di kontrak itu, kita setara, pihak 1 dan pihak 2. Tidak ada kata istri tua atau istri muda." Ruang tengah, pukul 20 malam. Reno pulang dan duduk di sofa utama. Hana datang membawakan teh hangat, sementara Manda datang membawakan camilan kacang-kacangan yang katanya bagus untuk kesuburan pria. Reno menerima keduanya dengan ekspresi datar. Ia melirik jam dinding. "Malam ini hari Senin. Sesuai jadwal di kontrak, aku akan tidur di kamar Hana."
Hana merasakan kemenangan kecil di dadanya. Ia menatap Manda dengan dagu terangkat. Namun senyum Manda tidak luntur. "Tentu, Mas," ujar Manda lembut sambil mengusap lengan Reno. "Tapi sebelum itu, aku tadi buatkan ramuan herbal khusus. Mas harus minum sekarang, supaya nanti Mas punya energi maksimal untuk Mbak Hana." Manda melirik Hana dengan kerlingan nakal yang membuat perut Hana mual. Manda sengaja memberikan penekanan pada kata energi maksimal, seolah mengingatkan Hana bahwa Reno adalah objek yang sedang mereka bagi. Kamar tidur Hana, pukul 20 malam. Kamar yang dulu penuh romansa itu kini terasa dingin. Reno sedang memeriksa ponselnya di atas ranjang, sementara Hana duduk di depan meja rias, perlahan menghapus riasannya. "Reno," panggil Hana pelan. "Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Kompetisi ini menghancurkan harga diriku." Reno meletakkan ponselnya, menatap punggung Hana dari cermin. "Hana, aku melakukan ini agar tidak ada lagi pertanyaan kapan punya anak di setiap acara keluarga. Kalau kalian hamil bersamaan, aku tidak perlu memilih siapa yang lebih aku cintai berdasarkan siapa yang memberi keturunan lebih dulu. Ini demi kedamaian kita." "Kedamaian siapa?" "Kedamaianmu," sahut Hana getir. Tiba-tiba, terdengar suara musik yang cukup keras dari kamar sebelah. Kamar Manda. Suara musik jazz romantis yang merembes melalui dinding yang tipis. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa manja Manda dan suara barang jatuh yang disengaja. Reno menghela nafas, tampak terganggu namun juga penasaran. "Dia sengaja melakukannya," bisik Hana. "Dia ingin merusak malam kita." "Abaikan saja," ujar Reno, meski matanya terus melirik ke arah dinding. 5 menit kemudian, ponsel Reno berbunyi. Sebuah pesan masuk. Reno membacanya dan wajahnya berubah. Manda bilang ada pipa air yang bocor di kamarnya dan dia ketakutan. "Aku harus cek sebentar." "Reno, ini jadwalku," cegat Hana, berdiri menghadangi pintu. "Hanya sebentar, Hana. Dia sendirian di sana. Jangan egois." Reno menepis tangan Hana dan keluar dari kamar. Hana berdiri mematung di tengah kamar. Ia bisa mendengar suara pintu kamar sebelah terbuka. Lalu suara Manda yang memekik manja. "Aduh Mas, airnya dingin sekali. Bajuku jadi basah semua." Hana meremas spray ranjangnya. Ia sadar, Manda tidak hanya ingin hamil, Manda ingin mencuri setiap detik waktu Reno, melanggar kontrak yang bahkan baru saja mereka tanda tangani. Keadilan yang Reno janjikan hanyalah omong kosong. Hana masuk dengan mata lelah karena kurang tidur setelah kejadian pipa bocor semalam. Manda menyusul di belakangnya, tampak segar dengan piyama satin merah muda, memberikan senyum kemenangan yang disembunyikan di balik cangkir kopi. "Duduk," perintah Reno tanpa mengalihkan pandangan dari jam tangannya. "Mulai hari ini, kita akan melakukan pemantauan live. Aku tidak ingin mengandalkan perasaan atau kalender manual lagi." Hana menatap alat-alat di meja dengan ngeri. "Apa maksudnya ini, Reno? Kamu ingin kami melakukan tes urin di meja makan?" "Tentu tidak. Kalian lakukan di kamar mandi sekarang, lalu bawa sampelnya ke sini," ujar Reno dingin. "Aku ingin mencatat suhu basal tubuh kalian setiap pagi. Dokter bilang kenaikan 0,5 hingga 1 derajat pertanda masa subur akan tidak. Aku tidak mau membuang waktu di hari yang salah." Manda meraih botol sampelnya dengan riang. "Ide bagus, Mas. Aku suka efisiensimu. Ini baru namanya usaha maksimal." Ia melirik Hana. "Ayo Mbak, jangan sampai suhunya turun duluan karena Mbak terlalu banyak cemberut." Suasana. 15 menit kemudian. Reno berlutut di meja mencatat hasil tes di sebuah papan tulis putih, whiteboard yang baru ia pasang di ruang makan. Ada 2 kolom besar, kolom Hana dan kolom Manda. "Hano, suhumu 36,2 derajat. Masih rendah," gumam Reno sambil menulis dengan spidol hitam. "Manda, suhumu 36,8 derajat. Grafikmu menunjukkan kenaikan." Reno menatap papan tulis itu seperti seorang manajer yang melihat grafik saham. "Manda, mulai sore ini kamu harus mulai makan suplemen tambahan yang aku beli. Hana, kamu harus kurangi kopi. Mulai hari ini, aku melarang kalian keluar rumah lebih dari 3 jam. Aku tidak ingin kalian kelelahan atau terpapar polusi yang merusak kualitas sel telur." "Ini gila, Reno." Hana berdiri, suaranya gemetar. "Kami ini istrimu, bukan kelinci percobaan. Kamu memajang siklus biologis kami di papan tulis agar bisa dibandingkan setiap hari. Di mana privasi kami?" "Privasi tidak akan memberiku ahli waris, Hana." Reno membentak, suaranya menggelegar di ruangan itu. 5 tahun aku memberimu privasi, dan hasilnya 0. Sekarang, ikuti aturanku, atau silahkan cari rumah lain yang membiarkanmu tetap mandul." Hana terdiam, nafasnya tercekat. Manda perlahan mendekati Reno, mengusap bahunya untuk menenangkan pria itu. "Sabar, Mas. Mbak Hana mungkin cuma butuh waktu untuk beradaptasi," bisik Manda lembut, namun matanya menatap Hana dengan kilat tajam. "Oh ya, Mas, bicara soal efisiensi. Bagaimana kalau kita buat aturan tambahan?
Siapa yang grafiknya lebih stabil dalam seminggu, dia berhak mendapatkan bonus waktu bersama Mas di hari Minggu. Reno tampak berpikir, ide bagus, itu akan memacu kalian untuk menjaga kesehatan dengan serius. Suasana, dapur, sore hari. Hana sedang mencuci botol-botol sampel dengan tangan gemetar. Manda masuk, bersandar di pintu sambil mengikir kuku. Mbak tahu tidak? Manda memulai dengan nada santai. Semalam, saat Mas Reno mengecek pipa bocor di kamarku, dia bilang dia sangat suka dengan grafik kesehatanku. Dia bilang rahim yang muda itu seperti tanah yang subur. Tidak perlu banyak dipupuk, sudah pasti tumbuh. Hana mematikan keran air, berbalik perlahan. Kamu pikir kamu menang darlah suhu tubuhmu naik 1 derajat? Kamu hanya pion dalam obsesi sakit Reno, Manda. Kamu pikir jika kamu hamil nanti, dia akan berhenti mengontrolmu? Tidak. Dia akan mengatur detak jantung bayimu lewat aplikasi. Manda tertawa kecil. Biarkan saja dia mengatur. Yang penting, saat anak itu lahir, akulah yang akan memegang kunci brankas keluarga ini. Sedangkan Mbak hanya akan jadi tante yang numpang tinggal di rumah ini. Manda berjalan keluar, namun sengaja menyenggol bahu Hana. Saat itu Hana melihat sesuatu jatuh dari saku piyama Manda. Sebuah bungkusan kecil. Hana memungutnya setelah Manda pergi. Matanya terbelalak. Itu bukan vitamin kesuburan. Itu adalah botol kecil berlabel soy isoflavones. Suplemen yang jika dikonsumsi dalam dosis tertentu secara sembarangan bisa mengacaukan siklus alami untuk memicu ovulasi ganda. Namun beresiko tinggi. Dia melakukan kecurangan medis, Reno. Bisik Hana. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk memenangkan grafik di papan tulis itu. Suasana keluar dari kamar mandi dengan wajah berseri-seri. Sementara Hana menyusul di belakangnya dengan langkah gontai. Hana merasa mual. Namun ia takut itu hanya psikosomatis karena tekanan mental yang luar biasa. Ayo Mas, lihat hasilnya, bisik Manda manja. Reno membalik tes pack pertama. Milik Hana. Garis 1. Negatif. Reno mendengus, melempar alat itu ke meja dengan kasar. Masih nihil Hana? Apa yang kamu lakukan selama seminggu ini? Kamu sengaja stres agar pembuahannya gagal? Hana menunduk. Bibirnya bergetar. Aku sudah mengikuti semua aturanmu, Reno. Reno tidak mendengarkan. Ia membalik tes pack kedua. Milik Manda. Garis 2. Positif. Ya Tuhan! Reno berteriak kegirangan. Ia langsung mengangkat tubuh Manda dan memutarnya di udara. Manda, kamu berhasil! Hanya dalam waktu sebulan. Kamu benar-benar luar biasa. Manda tertawa lepas. Matanya melirik Hana yang berdiri mematung. Aku sudah bilang kan Mas, rahim yang muda tidak akan mengecewakan. Aku sangat bahagia. Akhirnya ada benihmu di perutku. Suasana, ruang tengah, pukul 20 malam. Reno telah memesan buket bunga raksasa dan menyiapkan makan malam mewah. Ia memindahkan semua perhatiannya pada Manda, bahkan mengabaikan keberadaan Hana di meja yang sama. Mulai besok, Manda tidak boleh melakukan apapun, ujar Reno sambil mengusap perut Manda yang masih rata. Hana, kamu yang akan mengurus semua keperluan Manda. Pastikan dia makan makanan organik, siapkan susu hamilnya setiap pagi, dan pastikan dia tidak naik tangga. Hana meletakkan sendoknya. Kamu menjadikanku pelayan untuk istri sirimu, Reno? Aku menjadikanku penjaga bagi ahli warisku. Reno membentak. Karena kamu gagal memberikan hasil, setidaknya jadilah berguna untuk mendukung kesuksesan Manda. Dan jangan pikir kamu bisa berhenti. Programmu tetap jalan. Aku tetap ingin kalian hamil bersamaan agar anak-anak ini lahir di tahun yang sama. Hana menatap Manda. Wanita muda itu sedang menikmati supnya dengan gaya anggun. Namun ada sesuatu yang aneh. Hana memperhatikan Manda tidak benar-benar meminum susunya. Ia hanya menempelkan gelas ke bibir lalu meletakkannya kembali. Suasana, kamar mandi utama. Larut malam. Hana terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar mandi. Ia berjalan pelan dan melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Di sana, Manda sedang berdiri di depan wastafel. Ia mengeluarkan sebuah benda dari balik piyama sutranya. Itu adalah alat tes kehamilan yang tadi pagi. Hana melihat Manda mengeluarkan sebuah spidol merah kecil dengan ujung sangat tipis. Manda dengan hati-hati menebalkan garis kedua yang ternyata awalnya sangat samar atau mungkin tidak ada. Apa yang kamu lakukan, Manda? Suara Hana memecah keheningan. Manda tersentak hebat hingga spidolnya jatuh ke lantai. Ia berbalik, wajahnya pucat pasi. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi seringai licik. Mbak Hana, mengintip itu tidak sopan.
ujar Manda sambil menyembunyikan tespek itu di balik punggungnya. Kamu memalsukannya? Kamu membohongi Reno dengan garis spidol? Hana maju selangkah, mencoba merebut alat itu. Manda tertawa dingin. Memangnya kenapa? Mas Reno ingin hasil cepat, jadi aku memberinya hasil. Lagi pula dengan suplemen isoflavones yang aku minum, aku pasti akan hamil bulan depan. Aku hanya mendahului takdir sedikit agar Mas Reno tetap bertekuk lutut padaku. Ini gila, aku akan beritahu Reno sekarang. Silahkan. Manda menantang, menyodorkan alat itu ke wajah Hana. Beritahu dia. Tapi ingat Mbak, Mas Reno sedang sangat bahagia. Jika Mbak melisak kebahagiaannya sekarang tanpa bukti medis dari dokter, dia akan menganggap Mbak hanya iri dan gila. Dia akan mengusir Mbak malam ini juga. Manda mendekat, berbisik di telinga Hana. Lebih baik Mbak diam dan ikut merayakan kehamilanku. Kita lihat saja, siapa yang lebih dulu hancur? Rahimku yang dipaksa atau mental Mbak yang disiksa? Hana terpaku. Ia memegang bukti kecurangan Manda di depan matanya. Namun ia juga tahu watak Reno yang impulsif. Jika ia bicara sekarang tanpa hasil lab dokter, ia yang akan menjadi tumbal. Suasana ruang laundry. Pukul 10 pagi. Hana sedang memisahkan pakaian kotor. Sesuai perintah Reno, ia harus mencuci pakaian sutra Manda dengan tangan agar tidak rusak. Di tengah rasa hina itu, Hana meraba saku salah satu daster Manda dan menemukan sebuah struk apotek yang sudah agak lusuh. Hana mengamati struk itu. Di sana tertera pembelian obat penguat kandungan. Namun ada satu item yang janggal, HCG, urine additive. Hana segera mencari tahu lewat ponselnya. Itu adalah cairan kimia yang bisa memberikan hasil positif palsu pada alat tes urin jika dicampurkan. Jadi bukan cuma spidol, dia memang sudah menyiapkan sandiwara ini sejak awal, bisik Hana. Hana tersadar, Manda bukan hanya sekadar wanita muda yang ambisius. Dia adalah seorang profesional dalam hal manipulasi. Hana kemudian mengambil ponselnya, memotret struk itu, lalu menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bagian administrasi sebuah bank. Dina, aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu cek rekam jejak keuangan atau identitas atas nama Manda Olivia? Aku curiga dia bukan orang sembarangan. Suasana, ruang makan, sore hari. Reno baru saja pulang dengan membawa hadiah kursi pijat khusus untuk Manda. Ia tampak sangat protektif, bahkan melarang Manda berjalan ke dapur hanya untuk mengambil air minum. Hana, mana susu hamil Manda? Kenapa belum siap? Teriak Reno dari ruang tengah. Hana keluar dengan segelas susu coklat. Ia meletakkannya di depan Manda yang sedang bersantai di kursi pijat. Ini susunya. Aku juga menambahkan madu agar bayimu kuat. Ujar Hana dengan nada yang sengaja ditekan. Manda tersenyum lebar. Terima kasih ya Mbak. Maaf merepotkan. Mas Reno memang agak berlebihan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini kan demi calon pewarisnya. Reno mengangguk bangga. Hana, besok adalah jadwal USG pertama di klinik Dr. Surya. Aku sudah mengosongkan jadwal rapatku. Aku ingin melihat kantong kehamilan itu dengan mataku sendiri. Wajah Manda sempat menegang sesaat. Namun ia segera menguasai diri. Mas, apa tidak terlalu cepat? Bagaimana kalau 2 minggu lagi saja? Aku dengar kalau terlalu awal, janinnya belum kelihatan. Dan itu malah bikin stres. Tidak ada penundaan Manda. Aku ingin kepastian. Tegas Reno. Suasana. Kamar Hana. Pukul 23 malam. Ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan dari Dina masuk. Berisi lampiran foto dan dokumen. Mata Hana terbelalak melihat hasil temuan Dina. Manda Olivia memiliki nama asli Siti Aminah. Dia pernah terlibat kasus penipuan di 3 kota berbeda dengan modus yang hampir serupa. Mendekati pria kaya, mengaku hamil, lalu meminta uang kompensasi saat ia berpura-pura keguguran karena stres akibat istri sah. Bahkan, ada satu foto yang memperlihatkan Manda sedang bersama seorang pria paruh baya di kafe. Pria itu tak lain adalah Paman Guntur. Dari cerita sebelumnya, relasi bisnis Reno. Dia bukan istri siri karena cinta. Dia adalah pemeras profesional. Gumam Hana. Tiba-tiba, pintu kamar Hana terbuka sedikit. Manda berdiri di sana. Tanpa riasan, wajahnya terlihat jauh lebih tua dan licik di bawah cahaya remang koridor. Mbak Hana belum tidur? Tanya Manda pelan. Sedang melihat apa di ponsel? Apa sedang melihat masa laluku? Hana tidak menyembunyikan ponselnya. Ia berdiri menghadapi Manda. Kamu pikir kamu bisa membodohi Reno selamanya? Besok di klinik USG, kebohonganmu akan meledak. Manda masuk ke kamar, menutup pintu di belakangnya. Ia tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Mbak pikir aku akan membiarkan dokter itu menyentuh perutku. Besok pagi, tepat sebelum kita berangkat, aku akan mengalami pendarahan hebat. Dan tebak siapa yang akan disalahkan Mas Reno karena telah membuatku kelelahan mengurus rumah. Manda mendekat, matanya menatap tajam. Aku akan bilang Mbak sengaja menaruh sesuatu di susuku sore tadi. Mas Reno akan sangat marah hingga dia tidak akan peduli lagi soal USG. Dia hanya akan peduli soal mengusir Mbak. Hana tertegun. Strategi Manda jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Manda siap mengorbankan kehamilan palsunya demi menyingkirkan Hana secara permanen dari rumah itu. Suasana dapur. Pukul 6 pagi. Hana berdiri di depan kompor. Namun matanya tidak fokus pada air yang mendidih.
Ia sedang merekam sebuah video pendek menggunakan ponselnya yang disembunyikan di balik rak bumbu. Video yang memperlihatkan dirinya sedang menyiapkan sarapan Manda dengan sangat teliti, tanpa campuran apapun. Ini adalah asuransi pertamanya. Hana mendengar langkah kaki Reno mendekat. Reno tampak sudah rapi dengan kemeja kantor, wajahnya berseri-seri menyambut hari USG pertama. "Pagi, Mas," sapa Hana tenang. "Pagi. Pastikan Manda makan sarapan yang bergizi. Setelah ini kita langsung ke klinik Dr. Surya," ujar Reno sambil meminum kopinya. Hana menatap Reno dalam diam. "Mas, kenapa kamu begitu terobsesi dengan anak ini? Sampai-sampai kamu rela membawa orang asing masuk ke kehidupan kita?" Reno terdiam sejenak. Wajahnya berubah kaku. Ia menghela napas panjang. "Kamu tidak akan mengerti, Hana. Perusahaan papamu yang sekarang aku pimpin, ada klausul di perjanjian merger keluarga kita dulu. Jika dalam 5 tahun aku tidak memiliki ahli waris laki-laki, kepemilikan saham mayoritas akan kembali ke tangan paman-pamanmu yang licik itu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan warisan papamu, Hana, agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah." Hana tertegun. Jadi selama ini ia bukan hanya sekadar istri, tapi alat politik bisnis. Dan karena rahimnya belum memberikan hasil, Reno mencari alat baru bernama Manda. Suasana. Lantai atas. Pukul 7.30 pagi. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari arah kamar Manda. "Mas Reno, tolong, Mas!" Reno langsung berlari ke atas, disusul oleh Hana yang sudah menduga hal ini akan terjadi. Di depan pintu kamar mandi, Manda terduduk lemas dengan daster putih yang sudah terkena noda merah pekat di bagian bawahnya. Wajahnya dibuat sepucat mungkin, air matanya mengalir deras. "Mas, sakit sekali. Darahnya. Anak kita, Mas," isak Manda sambil memegang perutnya. Reno mematung. Wajahnya memerah penuh amarah dan kepanikan. Ia menoleh ke arah Hana yang berdiri di belakangnya. "Hana, apa yang kamu berikan padanya saat sarapan tadi?" Manda menunjuk Hana dengan tangan gemetar. "Tadi, Mbak Hana memberiku jus yang rasanya aneh. Katanya itu jamu subur, tapi perutku langsung melilit, Mas." Reno melangkah maju, mencengkram bahu Hana dengan keras. "Tega kamu, Hana. Kamu membunuh anakku karena iri." Ketegangan memuncak. Hana tidak terlihat takut. Ia justru mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan speaker sebuah rekaman suara. Rekaman percakapan mereka di kamar semalam. Suara Manda di rekaman. "Besok pagi, tepat sebelum kita berangkat, aku akan mengalami pendarahan hebat. Dan tebak siapa yang akan disalahkan Mas Reno karena telah membuatku kelelahan mengurus rumah." Reno tertegun. Cengkramannya pada bahu Hana mengendur. Suara di rekaman itu tidak bisa dibantah. Itu suara Manda yang penuh kelicikan. "Dan satu lagi, Mas." Hana melemparkan struk apotek dan hasil investigasi Dina ke lantai, tepat di depan Manda yang masih bersandiwara di lantai. "Darah itu, aku berani bertaruh itu hanya pewarna makanan atau darah hewan yang dia sembunyikan di balik pijamannya. Dan wanita yang kamu panggil istri Siri ini, dia adalah penipu profesional bernama Siti Aminah." Manda terdiam. Isaknya berhenti seketika. Matanya yang tadi penuh air mata kini berubah menjadi tatapan ular yang terpojok. "Mas, dia bohong. Itu rekaman editan," teriak Manda. "Kalau begitu," ujar Hana dingin sambil mendekat ke arah Manda, "ayo kita ke rumah sakit sekarang. Bukan untuk menyelamatkan janin, tapi untuk tes darah dan pemeriksaan rahim oleh dokter ahli forensik. Jika ada sisa janin yang gugur, dokter pasti tahu. Tapi jika rahimmu kosong sejak awal, kamu akan langsung aku serahkan ke polisi atas penipuan identitas." Hana menarik paksa tangan Manda. "Ayo Manda, buktikan kalau kamu benar-benar hamil." Manda mencoba melepaskan diri, namun Reno kini menatapnya dengan pandangan yang sangat mengerikan. Reno mengambil struk identitas asli Manda dari landai dan membacanya perlahan. "Siti Aminah." Suara Reno rendah dan bergetar karena murka yang tertahan. Suasana mendongak, menatap Hana yang berdiri di dekat jendela. Wajah Reno tampak hancur, namun bukan karena rasa bersalah pada Hana, melainkan karena egonya yang terluka. "Aku sudah tertipu, Hana." Suara Reno parau. "Perempuan itu, dia hampir saja menghancurkan segalanya. Untung kamu cepat bertindak." Reno berdiri, mencoba mendekati Hana dan memegang pundaknya. "Terima kasih sayang. Sekarang setelah pengganggu itu pergi, kita bisa fokus lagi. Aku akan cari klinik fertilitas yang lebih canggih di luar negeri. Kita akan mulai lagi dari awal. Kali ini, aku akan pastikan kamu yang hamil." Hana perlahan menepis tangan Reno. Ia menatap suaminya seolah sedang melihat orang asing. "Mulai lagi. Mas, setelah semua yang terjadi, kamu pikir aku masih mau menjadi bagian dari proyek ahli warismu? Apa maksudmu? Kita harus menyelamatkan saham perusahaan ayahmu, Hana. Ini demi masa depan kita." Reno mulai meninggikan suaranya.
Bukan demi kita, Reno, tapi demi ambisimu, sahut Hana dingin. Selama 5 tahun, aku berlari mengejar garis biru di selembar kertas, hanya untuk membuatmu bangga. Aku membiarkanmu membawa wanita lain ke meja makanku. Membiarkanmu memajang siklus tubuhku di papan tulis, seolah aku adalah ternak. Aku sudah berhenti berlari, Reno. Aku lelah. Suasana kamar utama. Pukul 14 siang. Hana sedang mengemas pakaiannya ke dalam satu koper besar. Ia tidak mengambil perhiasan yang dibelikan Reno. Ia hanya mengambil baju-baju yang ia beli dengan uang hasil usahanya sendiri di masa lalu. Reno masuk dengan wajah merah padam. Hana, jangan kekanak-kanakan. Kamu mau kemana? Kamu tidak punya siapa-siapa di luar sana. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa fasilitas dariku? Hana menutup kopernya dengan tenang. Aku lebih baik hidup tanpa fasilitas daripada hidup tanpa harga diri. Soal saham perusahaan papa, aku sudah bicara dengan pengacara keluargaku tadi pagi. Ternyata, klausul yang kamu ceritakan itu tidak sepenuhnya benar. Reno tertekun. Langkahnya terhenti. Paman-pamanku memang licik, tapi papa membuat pengaman lain. Lanjut Hana, saham itu akan tetap berada di tanganku sebagai anak tunggal. Meskipun aku tidak punya anak, kamu membohongiku tentang ahli waris laki-laki. Hanya agar kamu punya alasan untuk mengontrol hidupku dan melegalkan keinginanmu untuk berpoligami. Suasana teras rumah. Sore hari, matahari mulai terbenam, memberikan cahaya oranye yang dramatis pada wajah Hana yang kini tampak jauh lebih tegar. Reno mencoba menghalangi jalan Hana di pintu gerbang. Hana, pikirkan baik-baik. Kamu menggugat cerai sekarang. Kamu akan jadi janda tanpa harta gono gini sesuai perjanjian pranikah itu. Hana tersenyum. Sebuah senyum kemenangan yang murni. Ambil saja rumah ini, Reno. Ambil semua harta yang menurutmu bisa membeli rahim seorang wanita. Aku sudah memindahkan semua aset atas namaku sendiri, yang aku tabung diam-diam selama ini. Dan soal perjanjian pranikah, pasal itu gugur begitu kamu terbukti melakukan perzinahan dan kekerasan psikis dengan membawa istri siri palsu ke dalam rumah kita. Hana menarik kopernya keluar dari gerbang. Di luar, sebuah taksi sudah menunggu. Hana, kamu akan menyesal. Kamu tidak akan pernah menemukan pria sehebat aku, teriak Reno dari balik pagar. Hana tidak menoleh. Ia masuk ke dalam taksi dan berkata pada sopir, "Ke bandara, Pak. Saya ingin pulang ke tempat di mana saya tidak perlu berkompetisi dengan siapapun untuk dicintai." Di dalam taksi, Hana mengeluarkan ponselnya dan menghapus aplikasi pemantau masa subur yang selama ini menjadi penjara digitalnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya. Suasana ini sangat berbeda dengan meja makan di rumah mereka dulu. Tidak ada hidangan mewah, hanya 2 cangkir kopi yang mendingin. "Terima kasih sudah mau menemuiku, Hana." Suara Reno terdengar parau, kehilangan wibawa yang dulu ia banggakan. Hana mengangguk formal. "Hanya 10 menit, Reno. Aku ada rapat setelah ini. Apa yang sangat mendesak?" Reno meremas jemarinya di atas meja. "Perusahaan sedang dalam masalah besar. Paman-pamanmu mulai bergerak menarik dukungan setelah berita perceraian kita dan skandal Manda menyebar. Aku butuh kamu kembali, Hana. Setidaknya tampil di depan publik bersamaku agar citraku pulih." Hana menyesap kopinya perlahan. "Kamu meminta istri yang kamu buang untuk menjadi tameng reputasimu? Sungguh ironis." "Aku hilaf, Hana. Aku terjepit oleh ambisi." Reno memajukan tubuhnya, mencoba meraih tangan Hana, namun Hana segera menjauhkan tangannya. "Aku sadar sekarang, Manda hanya parasit. Kamu adalah keberuntunganku. Kita bisa mulai lagi. Aku tidak akan memaksamu soal anak lagi. Aku janji." Hana tertawa kecil, suara tawa yang tenang namun menusuk. "Kamu berjanji karena kamu tidak punya pilihan lain, Reno, bukan karena kamu menyesal. Kamu butuh rahimku sebagai simbol status, dan sekarang kamu butuh wajahku sebagai penyelamat saham." Tiba-tiba, seorang wanita dengan pakaian lusuh mendekati meja mereka. Itu Manda. Ia tampak jauh dari kata glamur. Wajahnya terlihat tirus dan penuh amarah. "Oh, jadi di sini kalian bersantai." Manda meludah ke lantai di samping meja mereka. "Reno, kamu berhutang padaku. Polisi terus mencariku karena laporan penipuanmu."
Reno berdiri, wajahnya merah padam karena malu. Pergi kamu, Siti Aminah. Jangan berani menampakkan wajahmu di sini. Kamu yang membawaku ke rumah itu. Kamu yang menjanjikanku uang jika aku bisa membuat istrimu gila, teriak Manda, menarik perhatian seluruh pengunjung kafe. Sekarang kamu mau buang aku begitu saja? Hana tetap duduk tenang. Ia memandang Reno dan Manda bergantian. Dua orang yang dulu bekerja sama menghancurkan mentalnya, kini saling mencakar di depan matanya. Mas Reno, Manda beralih menatap Hana. Suaranya berubah menjadi rintihan palsu. Tolong aku benar-benar hamil sekarang. Kali ini sungguhan, tapi aku tidak punya uang untuk ke dokter. Reno tertegun sejenak, namun segera membuang muka. Aku tidak peduli lagi, entah itu anak siapa, aku tidak mau tahu. Hana berdiri, merapikan tasnya. Ia meletakkan selembar uang 100.000 di meja untuk membayar kopinya. Lihatlah kalian berdua, ujar Hana datar. Satu terjebak dalam obsesi ahli waris sampai kehilangan logika, dan yang satu lagi terjebak dalam kebohongan sampai kehilangan masa depan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Hana menatap Reno tepat di matanya. Reno, surat cerai kita sudah ditandatangani hakim pagi tadi. Jangan hubungi aku lagi. Soal saham perusahaan papa, aku sudah menunjuk pengacara untuk mengambil alih posisi direktur utama. Kamu punya waktu 1 minggu untuk mengosongkan ruanganmu. Hana, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, teriak Reno saat Hana mulai berjalan pergi. Hana berhenti sebentar tanpa menoleh. Aku baru saja melakukannya, dan rasanya jauh lebih nikmat daripada melihat garis biru di tespek manapun. Hana melangkah keluar kafe dengan kepala tegak, meninggalkan Reno yang kini harus menghadapi amukan Manda dan kehancuran karirnya sekaligus. Suasana ini sangat berbeda dengan meja makan di rumah mereka dulu. Tidak ada hidangan mewah, hanya 2 cangkir kopi yang mendingin. Terima kasih sudah mau menemuiku, Hana. Suara Reno terdengar parau, kehilangan wibawa yang dulu ia banggakan. Hana mengangguk formal. Hanya 10 menit, Reno. Aku ada rapat setelah ini. Apa yang sangat mendesak? Reno meremas jemarinya di atas meja. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Paman-pamanmu mulai bergerak menarik dukungan setelah berita perceraian kita dan skandal Manda menyebar. Aku butuh kamu kembali, Hana. Setidaknya tampil di depan publik bersamaku agar citraku pulih. Hana menyesap kopinya perlahan. Kamu meminta istri yang kamu buang untuk menjadi tameng reputasimu. Sungguh ironis. Aku hilaf, Hana. Aku terjepit oleh ambisi. Reno memajukan tubuhnya, mencoba meraih tangan Hana, namun Hana segera menjauhkan tangannya. Aku sadar sekarang, Manda hanya parasit. Kamu adalah keberuntunganku. Kita bisa mulai lagi. Aku tidak akan memaksamu soal anak lagi. Aku janji. Hana tertawa kecil, suara tawa yang tenang namun menusuk. Kamu berjanji karena kamu tidak punya pilihan lain, Reno. Bukan karena kamu menyesal. Kamu butuh rahimku sebagai simbol status, dan sekarang kamu butuh wajahku sebagai penyelamat saham. Tiba-tiba, seorang wanita dengan pakaian lusuh mendekati meja mereka. Itu Manda. Ia tampak jauh dari kata glamor, wajahnya terlihat tirus dan penuh amarah. Oh, jadi di sini kalian bersantai. Manda meludah ke lantai di samping meja mereka. Reno, kamu berhutang padaku. Polisi terus mencariku karena laporan penipuanmu. Reno berdiri, wajahnya merah padam karena malu. Pergi kamu, Siti Aminah. Jangan berani menampakkan wajahmu di sini. Kamu yang membawaku ke rumah itu. Kamu yang menjanjikanku uang jika aku bisa membuat istrimu gila, teriak Manda, menarik perhatian seluruh pengunjung kafe. Sekarang kamu mau buang aku begitu saja. Hana tetap duduk tenang. Ia memandang Reno dan Manda bergantian. 2 orang yang dulu bekerja sama menghancurkan mentalnya, kini saling mencakar di depan matanya. Mas Reno, Manda beralih menatap Hana. Suaranya berubah menjadi rintihan palsu. Tolong aku benar-benar hamil sekarang. Kali ini sungguhan, tapi aku tidak punya uang untuk ke dokter. Reno tertegun sejenak, namun segera membuang buka. Aku tidak peduli lagi, entah itu anak siapa, aku tidak mau tahu. Hana berdiri, merapikan tasnya. Ia meletakkan selembar uang 100.000 di meja untuk membayar kopinya. Lihatlah kalian berdua, ujar Hana datar. Satu terjebak dalam obsesi ahli waris sampai kehilangan logika, dan yang satu lagi terjebak dalam kebohongan sampai kehilangan masa depan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Hana menatap Reno tepat di matanya. Reno, surat cerai kita sudah ditandatangani hakim pagi tadi. Jangan hubungi aku lagi. Soal saham perusahaan papa, aku sudah menunjuk pengacara untuk mengambil alih posisi direktur utama. Kamu punya waktu 1 minggu untuk mengosongkan ruanganmu. Hana, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, teriak Reno saat Hana mulai berjalan pergi. Hana berhenti sebentar tanpa menoleh. Aku baru saja melakukannya, dan rasanya jauh lebih nikmat daripada melihat garis biru di tespek manapun. Hana melangkah keluar kafe dengan kepala tegak, meninggalkan Reno yang kini harus menghadapi amukan Manda dan kehancuran karirnya sekaligus. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian.
Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.